Menjadi musuh bangsa itu tentu tidak mudah. Jadi asal kalian tahu bahwa makamnya sudah ditemukan, tapi kalau jenazah Aidit atau tulang belulang Aidit kemudian dikeluarkan dari situ, kemudian dimakamkan kembali di tempat pemakaman umum, itu kalau bicara diskriminasi, itu bahkan pernah keluar aturan perundangan resmi dari pemerintah yang disebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 81. Ya, itu keluar peraturan resminya bahwa mereka-mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung itu dilarang untuk menjadi pegawai negeri sipil, aparat negara, menjadi pengajar, dosen, guru bahkan tidak boleh, apalagi menempati lembaga-lembaga tinggi negara. Peraturannya jelas, Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 yang akhirnya kemudian dicabut di tahun 98 waktu ada reformasi. Tapi peraturan itu menjadi peraturan yang gila-gilaan, mungkin hanya terjadi di dunia itu, bahwa ada sebuah peraturan resmi dari pemerintah yang mendiskriminasikan mereka-mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Ini disebut dengan pasal karet. Maupun tidak langsung itu ya anaknya, kemudian sepupu dari anaknya, adik ipar dari sepupu anaknya. Jadi pasal yang bisa merentang jauh sekali. Mungkin hanya terjadi di Indonesia. Dan bisa juga diartikan bahwa kan cucunya pun bisa terkena diskriminasi karena dia terkait langsung, apalagi maupun tidak langsung, bahkan tetangganya itu bisa kena. Itu kekonyolan luar biasa ketika masa itu aturan perundangan itu berlangsung ya, dan itu menjadi terasa. Jadi ketika saya lulus kemudian saya mencoba menjadi pegawai negeri, jelas di screen pertama ya saya udah gugur karena saya mencoba mengaku apa adanya. Walaupun peraturan perundangannya sudah dicabut, tapi represi itu tetap kami rasakan, bukan lagi dari pemerintah, tetapi dari organisasi-organisasi masyarakat, ormas-ormas Islam biasanya, yang mengatasnamakan Islam ya. Ormas-ormas itu juga kadang-kadang juga suka aneh-aneh namanya gitu, yang kemudian melakukan represi kepada kami. Jadi kalau dibilang bahwa kapan ini berakhir, memang tahun-tahun yang tidak pernah berakhir gitu loh. Setiap tahun ada lagi, setiap tahun masuki bulan September muncul lagi cerita ini dan ceritanya masih sama. Nah itu tentu tidak nyaman. Saya sangat kasihan kepada para korban yang sebetulnya sudah lepas dari penjara, kemudian mereka masuk dalam lingkungannya tetap dipenjarakan, dan sekian puluh tahun ini udah hampir 55 tahun ini. Kemudian itu diangkat lagi masalah itu dengan cerita yang masih sama juga versinya. Sepanjang hidup mereka selalu dituduhkan sebagai orang yang bersalah. Apakah Bung pernah mengalami persekusi dari masyarakat ataupun dari? Saya sendiri tidak ya, karena saya juga siap dengan pembelaan, saya siap melakukan itu ke pengadilan kalau saya mendapatkan persekusi ya. Tapi kawan-kawan lain yang menyelenggarakan peluncuran buku, bedah buku dan sebagainya mengalami persekusi itu dengan nyata sekali. Secara fisik? Kantornya diobrak-abrik udah pasti. Kantor diobrak-abrik. Dan mereka dilarang untuk membuka kantornya, penerbitan bukunya untuk beberapa waktu. Iya, itu mereka alami. Jadi artinya secara fisik, secara ekonomi terasa sekali akibatnya gitu. Artinya dulu di sekolah atau di kampus, apakah pernah ada juga yang coba untuk? Oh, kalau waktu sebelum reformasi tentu persekusi terjadi. Seperti misalnya waktu saya tinggal di Jakarta itu cukup rutin itu telepon saya berdering di malam hari. Pertama sih ngajak bicara
Saya kadang-kadang lihat bahwa ini orang-orang memang yang ditugaskan untuk mengawasi saya. Dan memang kemudian di tahun-tahun itu saya sering lihat ada mobil putih, kijang, itu rutin sekali menunggu saya keluar ke rumah untuk pergi ke kantor. Kemudian dia mengawal saya, mengikuti terus sampai saya tempat kerja saya. Kemudian tidak ada sampai yang kontak fisik sampai. Tidak sampai dengan kontak fisik atau kemudian persekusi fisikal itu nggak sampai. Sampai saat ini masih ada ancaman. Ke nomor HP saya masih ada itu terjadi beberapa kali. Ke nomor HP saya memperkenalkan diri tapi pasti dengan nama palsu. Kemudian mengancam, memaki-maki itu. Begitu mereka udah mulai naik, saya matikan saja, simpel aja. Kemudian saya blokir nomornya, itu juga hal yang biasa saya lakukan. Artinya sepanjang hidup saya tekanan itu melekat itu. Wacana rekonsiliasi terus diupayakan sejumlah pihak, terutama pemerintah. Sejauh mana sudah tercipta? Menarik, rekonsiliasi itu diwacanakan sejak awal reformasi. Dan rekonsiliasi itu memang untuk sebuah kasus konflik berdarah yang sudah lama terjadi, sifatnya masif, bukti-bukti sudah susah ditemukan, pelakunya juga sudah uzur, bahkan banyak yang meninggal, tetapi semua orang tahu bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Itu biasanya diselesaikan dengan cara rekonsiliasi, yang semangatnya adalah saling memaafkan. Bagus, itu baik-baik saja. Di banyak negara berakhir dengan baik, ya. Tetapi memang apa yang diwacanakan rekonsiliasi itu emang on and off. Ada masanya dibicarakan dengan sangat intens, bahkan tahun berapa saya lupa persisnya, tahun 2010 kalau nggak salah. Itu sudah sampai dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Aturan perundangannya pun sudah mulai dibentuk, tapi kemudian juga dibakar, hilang begitu saja, on and off, ya. Karena saya juga paham bahwa ketika bicara rekonsiliasi tentu akan menyangkut dua institusi yang besar dan sangat penting, yang ketika itu banyak terlibat dalam peristiwa itu. Yang satu adalah TNI, yang kedua adalah kaum Nahdliyin. Walaupun kemudian Gus Dur juga pernah menyatakan permintaan maaf, itu luar biasa menurut saya. Dia punya visi yang jauh tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia pernah menyatakan maafnya, kemudian menjadi kontroversi ketika jadi presiden, kemudian redup lagi, kemudian muncul lagi, redup lagi, dan sebagainya. Tetapi saya memang percaya bahwa dengan rekonsiliasi itu memang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau saja negara, ya pemerintahan yang sekarang itu mengakui bahwa memang pernah terjadi peristiwa yang keliru yang ditangani oleh pemerintah ketika itu, dengan membiarkan pembunuhan, bahkan kemudian dengan terus memakaikan kemarahan masyarakat ketika itu zaman Orde Baru. Itu kemudian kesalahan itu diselesaikan di masa sekarang dengan cara mengakui terjadinya peristiwa itu dan melakukan pernyataan penyesalan. Itu adalah low call dari korban. Korban berada pada permintaan yang paling bawah lah. Akui saja bahwa itu pernah terjadi dan akui aja itu sebuah kesalahan dan lakukanlah penyesalan. Maka itu sudah bisa disebutkan menyembuhkan sebagian besar luka para korban. Korban-korban yang semula bilang harus begini, udahlah itu aja yang dimintakan dari negara. Kira-kira itu. Bung Ilham menjadi yatim sejak masih kecil, melanjutkan hidup dalam bayang-bayang anak seorang tokoh besar PKI DN Aidin. Bagaimana Bung melewati itu? Ya, menjadi anak dari seseorang yang didaulat menjadi musuh bangsa itu tentu tidak mudah. Untungnya, kemudian alhamdulillah saya dibesarkan, ada yang mau menerima saya
dengan tulus membesarkan saya, menyempatkan saya menyelesaikan sekolah sampai sekolah tinggi dan sebagainya. Jadi saya percaya ketika itu tangan Tuhan itu turun untuk menyelesaikan dan menyelamatkan saya. Tetapi ada banyak cerita di luaran, di banyak daerah di Indonesia yang menjadi anak-anak orang PKI, menjadi anaknya komunis, yang bapaknya hilang, bapaknya dipenjarakan sekian lama. Memang hidupnya susah sekali, berantakan bener. Saya harus mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung sampai saat ini bisa survive, bisa sekolah dengan baik, bisa menjadi orang pintar. Saya sangat beruntung. Ya, secara umum saya katakan bahwa hidup saya menjadi tidak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga mencintai orang-orang yang dinistakan, dizolimi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Apakah Bung juga merindukan sosok ayah? Ya, terutama sebetulnya ketika saya masih kecil ya, ketika saya masih SD, saya tiba-tiba merasa ayah saya sudah tewas dibunuh, ibu saya dipenjarakan, hidup dalam kesendirian. Saya iri melihat anak yang bermanja sama orang tuanya waktu saya SD ya. Kemudian bisa menceritakan banyak hal kepada orang tuanya, mendapat pengarahan, mendapat pendidikan dari orang tuanya, diajak jalan-jalan orang tuanya. Nyaris tidak saya alami sepanjang saya SD, SMP. Tapi waktu SMA kemudian muncul dalam diri saya bahwa daripada saya merasa nelongso masa kosong, lebih baik saya marah. Jadi kalau kita merasa hidup ini susah, lebih baik kita marah daripada kemudian kita berada dalam kesendirian di kamar meratapi hidup gitu ya. Lebih baik marah aja. Dan memang yang perlu kita marahi adalah memang benar orang yang bersalah. Jadi sepanjang SMA kemarahan itu mendapat tempat. Waktu saya mahasiswa lebih mendapat tempat. Ada pergerakan mahasiswa yang anti Soeharto tahun 78 ya. Mahasiswa bergerak di mana-mana di Indonesia anti Orde Baru. Itu seperti ya benar, memang saya marah pada orang yang memang perlu dimarahi, perlu dicaci maki. Bung mengaku sudah menemui makam dari DNA Aidit. Bagaimana ceritanya? Ya, setelah kira-kira 6-7 tahun saya mencoba mencari tahu di mana sih pusara terakhir DNA Aidit ayah saya itu. Maka pada tahun 2004 saya menemukan. Sebelumnya ada banyak pihak yang memberitahu lokasinya di sini loh, di sini. Kira-kira ada 4 atau 5 titik. Tetapi naluri saya mengatakan bahwa bukan itu. Sampai suatu kali saya dikontak oleh kawan-kawan NU muda ya. Mas Imam Aziz itu dari kelompok Syarikat NU. Mengontak saya dan mengatakan bahwa Mas Ilham udah ketemu nggak itu makam? Saya ditunjukin, saya bilang beberapa titik, tetapi saya ragu di titik itulah itu menjadi pusara ayah saya. Gini Mas, ini ada satu lagi kemungkinan, dan menurut kami kemungkinan besar karena orang yang akan memberikan informasi ini adalah orang yang melakukan pembersihan ketika itu. Kalau bisa datang ke Jogja Mas, kita ketemu, nanti kita sama-sama ke sana. Pembersihan maksudnya pembantaian? Ya, kalau pembersihan itu bahasa mereka, kalau pembantaian bahasa kami. Kami dibantai. Kalau mereka mengatakan bahwa kami membersihkan. Maka saya menemui, dia diantar oleh Mas Imam Aziz, menemui Mbah Tamam. Mbah Tamam cerita ketika itu dia dari GP Ansor. Ketika itu usianya 27 tahun, sangat aktif dia.
ringkas cerita, dia menceritakan bagaimana peristiwa itu, peristiwa pembersihan, pembantaian itu terjadi di Boyolali. Dia bahkan menjadi aktif melakukan aksi pembersihan itu. Sampai suatu hari dia dengar di malam itu bahwa DN Aidit sudah dieksekusi mati di sebuah sekolah SMP yang sampai sekarang bangunan itu akhirnya tidak pernah digunakan orang lagi. Bangunan itu pernah dibangun menjadi pengadilan, tapi kemudian juga nggak pernah digunakan. Mungkin orang juga tahu bahwa di situ pernah terjadi sebuah eksekusi yang liar lah gitu ya, tanpa proses peradilan orang dieksekusi di situ. Jadi Mbah Tamam ini menceritakan bahwa proses terjadinya pembersihan atau pembantaian di daerah Boyolali, daerah dia itu, yang suatu hari Yasir Hadibroto itu kemudian mengumumkan tentang tewasnya Aidit di malam sebelumnya. Pada pagi hari dia mengumumkan itu sekitar jam 8 pagi di sebuah lapangan di Boyolali. Bahkan dia mengangkat sebuah jam tangan. Dia katakan inilah bukti jam tangannya Pak Aidit yang kami eksekusi di malam hari. Ketika itu dia merasa hero bisa melakukan eksekusi kepada Aidit. Nah kemudian di malam itu dipindahkan. Jenazahnya ditaruh di sebuah lubang sumur, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Nah ketika saya kemudian ditunjukkan oleh Mbah Tamam, kamu datang aja ke jalan ini, di situ ada kompleks Kodim, dan rumah kelima atau keenam itu adalah tempatnya dimakamkannya, bukan dimakamkan, sudah dibuangnya Aidit ke dalam sumur. Kemudian saya masuk ke situ, dibantu oleh seseorang untuk masuk ke rumah itu. Kemudian dia cerita bahwa semua orang di sini tahu ini pusara terakhirnya Pak Aidit, tempat dibuangnya Aidit di situ. Beberapa hari setelah dibuang, kemudian ada truk dengan batu-batu dimasukkan ke situ. Kemudian beberapa minggu kemudian ada lagi truk masukin lagi batu sampai penuh. Kemudian di semen. Kemudian dibuatkan semacam tempat sampah untuk menyamarkan. Maka di awal saya udah curiga kenapa tempat sampah ini ukurannya besar sekali. Pernah saya bicara dengan Pak Taufik Kimas almarhum. Pak Taufik Kimas pernah bilang ya udah gitu, diangkut aja, diambil aja, dimakamkan di tempat yang lebih layak. Tetapi kemudian almarhum juga mengatakan bahwa wah jangan dulu deh, biarkan saja. Karena itu akan menimbulkan polemik nanti, menimbulkan dinamika negatif lagi. Kalau jenazah Aidit atau tulang belulang Aidit kemudian dikeluarkan dari situ, kemudian dimakamkan kembali di tempat pemakaman umum, itu sudahlah kamu bersabar aja sampai situasinya memang lebih baik. Itu kata-kata Pak Taufik Kimas. Kemudian saya juga menghentikan keinginan saya untuk memindahkan makam itu karena masih belum memungkinkan. Maka setelah peristiwa mengungsikan makam itu, kamu pernah mengunjungi lagi untuk berziarah atau? Bahkan letak makam itu pun masih saya rahasiakan. Hanya kawan-kawan saya aja, ada 3 atau 4 kawan saya yang waktu itu ikut menjadi saksi. Saya menemukan makam itu, kemudian kami merekamnya dalam handycam segala macam. Nah, tapi ketika saya kembali dan kawan-kawan ayah saya menanyakan, Ham ketemu, saya bilang. Di mana? Saya kasih gambaran umum aja. Tapi saya minta kalian jangan berziarah. Karena itu akan mengundang ini lagi. Jadi asal kalian tahu bahwa makamnya sudah ditemukan, tapi kan mereka dengan antusias bilang kita lakukan ziarah nih. Gini. Saya bilang jangan karena itu akan tidak baik, akan menimbulkan ini lagi. Dan mereka juga paham, ya udahlah
kita mendoakan saja setiap 30 September, setiap itu kan ayah saya tertangkap tanggal 22 November. Jadi kira-kira 1 bulan 22 hari sejak peristiwa itu. Dia tertangkap. Dan dieksekusi itu dia meninggal dia tertangkap 2 hari, tanggal 20 November, kemudian dia dieksekusi itu tanggal 22 November. Paling tidak di tahun 2004 itu saya menemukan pusara. Pusara belum tentu makam ya, pusara itu adalah tempat peristirahatan terakhir. Itu dalam bentuk seperti tempat sampah, ukurannya mungkin 1,5 kali 1,5, tapi agak ekstra besar untuk sebuah tempat sampah. Saya nggak tahu kemudian itu dibongkar lagi, saya nggak tahu. Itu terjadi di 2004.